Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jurnalis yang kami hormati. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Jadi hari ini kami mengundang Menteri Agama dan juga Kepala Badan BPKH ke gedung KPK dalam kaitan dengan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 dan juga tentu dalam kaitannya kajian haji yang telah KPK lakukan di tahun 2019. Ada beberapa rekomendasi yang kami sampaikan kepada Kementerian Agama dan hampir semua atau secara keseluruhan sebetulnya sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama dan juga oleh BPKH. Ada beberapa isu kemudian yang juga kami bahas di dalam pertemuan ini dalam kaitannya dengan penyusunan struktur komponen biaya haji yang akan diterapkan oleh Kementerian Agama untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Baik, sudah hadir bersama kita sore hari ini pimpinan KPK Bapak Nurul Gufron dan juga tentu saja Menteri Agama Pak Yakut. Terima kasih Bapak sudah hadir dan Kepala Badan Pelaksana BPKH Bapak Fadul Imansyah, terima kasih, dan Deputi Pencegahan KPK Bapak Pahala Nainggolan. Secara lengkap kami akan sampaikan pertemuan kami hari ini dan apa saja yang dibahas di dalam pertemuan tersebut. Sebagai pengantar kami mohon kesediaan Pak Gufron untuk menyampaikan konteks pertemuan kita pada hari ini dan nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Menteri selanjutnya dengan Kepala BPKH dan lebih lanjut detail teknis mungkin akan disampaikan oleh Pak Pahala. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salawat wal salam ala Rasulillah. Kami berdiskusi dan juga membahas tentang biaya penetapan haji. Karena kebetulan KPK memang concern terhadap penetapan biaya haji ini sejak 2019, kemudian diupdate kembali dengan kajian KPK di tahun 2020. Yang intinya KPK pun memiliki perhatian dan merasa turut bertanggung jawab agar penyelenggaraan ibadah haji ini penetapan biayanya tentu sesuai dengan efisiensi yang diharapkan dan juga penetapannya kepada masyarakat itu sesuai yang ditentukan. Karena selama ini yang diasumsikan atau dipandang oleh masyarakat biaya ibadah haji atau yang kita kenal dengan ONH yang besarannya antara 35 sampai mungkin 40 juta. Haji mulai dari keberangkatan, mungkin transportasi, akomodasi, biaya hidup di sana sampai kembali itu sudah tercukupi dengan besaran antara 35 sampai 40 juta tersebut. ONH itu yang ditetapkan oleh negara merupakan komponen yang di dalamnya memang ada ONH yang dibebankan kepada masyarakat, pada umat, pada jamaah, tapi juga ada nilai manfaat karena pembayarannya yang kemudian dikelola oleh BPKH dalam tempo yang mungkin puluhan tahun, 10, 20, bahkan 30 tahun, tentu ada nilai manfaatnya. Tetapi kalau kemudian di total antara ONH dan nilai manfaatnya masih belum memenuhi biaya ibadah haji yang sesungguhnya yang memang ditentukan oleh pemerintah sesungguhnya adalah sekitar 98 juta. Sehingga ketika Kementerian Agama kemarin mengumumkan rencana ONH di 2023 senilai 69 juta, mungkin masyarakat merasa terkejut. Masyarakat itu apakah selama ini sudah memenuhi kebutuhan biaya ibadah haji secara keseluruhan? Itu yang perlu kami tegaskan. Karena KPK sejak 2019 sampai 2020 memang concern dan telah melakukan beberapa kajian, nanti akan dijelaskan secara detail oleh Deputi Pencegahan KPK yang telah memiliki banyak temuan sebelumnya.
Intinya KPK akan membersamai Kementerian Agama, tapi juga membersamai rakyat Indonesia agar penentuan biaya ibadah haji yang dibebankan kepada masyarakat itu tentu seefisien mungkin, tapi juga harus memenuhi prinsip istitoah atau kemampuan. Karena jamaah ataupun masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji, tapi tidak memiliki kemampuan untuk membiayai baik dari keberangkatan, transportasi, lantas di biaya akomodasi selama penyelenggaraan haji di Mekah. Tentu kemudian ini juga sesungguhnya belum memenuhi kewajiban atau ditanggung beban kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka. Selanjutnya kami persilahkan Pak Menteri Agama, dan juga selanjutnya juga ada Pak Fatul Iman Syah BPKH yang akan juga menyampaikan, dan terakhir Deputi Pencegahan kami Pak Pahalai Nanggolan yang akan mendetailkan beberapa hal yang perlu oleh masyarakat diketahui. Kami persilahkan kepada Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Ufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan media semua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Ufron, Pak Pahala, Pak Fatul. Saya sedikit saja menyampaikan yang pertama bahwa kami diundang oleh pimpinan KPK untuk membicarakan terkait dengan saran rekomendasi yang diberikan KPK kepada Kementerian Agama. Ada 9 saran dan 24 rencana tindak lanjut. Kami masih menyisakan 2 yang belum kita selesaikan dari sekian banyak saran dan tindak lanjut itu. Yaitu yang pertama terkait Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, dan mengharmonisasi kedua undang-undang ini. Ini yang masih menjadi menjadi bahasan di Kementerian Agama, tapi naskah akademiknya sudah selesai. Insya Allah dalam minggu depan kita sudah bisa tindak lanjuti terkait dengan saran yang diberikan oleh KPK ini. Nah, ini intinya itu pertemuan pada sore hari. Yang kedua tentu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ufron, ini terkait bagaimana ibadah haji ini benar-benar memenuhi ketentuan-ketentuan, baik itu ketentuan yang disyaratkan oleh agama, ketentuan istitoah ya, maupun ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang. Tadi diingatkan bahwa haji ini adalah harus memperhatikan penghargaan atas prinsip-prinsip keadilan dan kesamaan umat Islam. Artinya semua umat Islam harus memiliki kesempatan, keadilan, dan persamaan dalam menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu menjadi penting, salah satu untuk menjamin keadilan dan persamaan bagi umat ini adalah komponen pembiayaan ibadah haji. Tadi disampaikan sudah oleh Pak Ufron bagaimana sebenarnya apa yang selama ini dibayarkan jamaah haji itu bukan apa yang seharusnya dibayarkan. Jadi kalau di skema kami itu ada BPIH dan BPIH. BPIH itu biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan pembiayaan haji, dan BPIH itu yang dibayarkan oleh calon jamaah. Ini berbeda. Makanya kemarin yang kita usulkan kepada DPR, skema ini 70% ditanggung oleh jamaah dan 30%-nya itu ditutup dengan menggunakan dana manfaat yang dikelola oleh BPKH. Ini salah satunya tentu ikhtiar untuk menjaga sustainability keuangan haji, agar jamaah haji yang sudah berangkat sekarang dan yang sudah tahun-tahun sebelumnya itu tidak menggerus hak jamaah yang belum berangkat. Nah, ini sebenarnya ikhtiar-ikhtiar ini sedang kami lakukan, dan kami tadi diingatkan juga oleh pimpinan KPK agar keuangan haji ini benar-benar ditata dengan baik, agar ada keajekan gitu. Kalau memang harus naik, itu naiknya harus terstruktur ya,
ya, sehingga jamaah itu bisa memperkirakan yang belum berangkat kira-kira harus nambah berapa gitu. Secara otomatis di dalam pikiran calon-calon jamaah sudah bisa mengkalkulasi sendiri. Nah, itu tadi yang diingatkan oleh pimpinan KPK, dan insya Allah kami di Kementerian Agama bersama BPKH akan segera menindaklanjuti apa yang tadi direkomendasikan oleh KPK. Dan ketiga, kami bersyukur tadi sudah ada komitmen dari pimpinan KPK untuk terus memberikan supervisi kepada Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan kepada umat, terutama pada pelaksanaan pelayanan ibadah haji ini. Saya kira ini. Terima kasih Pak Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ada 3 hal yang menjadi topik terkait dengan BPKH pada pertemuan kali ini dengan KPK. Yang pertama adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa selain dari tindak lanjut yang harus dipenuhi dari sisi Kementerian Agama, dari kami juga BPKH juga ada beberapa tindak lanjut yang merupakan hasil kajian dari KPK terkait dengan salah satunya adalah harmonisasi undang-undang pengelolaan keuangan haji dan pengelolaan ibadah haji itu sendiri. Jadi saat ini alhamdulillah dari sisi BPK sudah close ya, kami laporkan kepada KPK dan alhamdulillah KPK juga sudah menerima dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa nanti ke depannya akan ada naskah akademis yang akan menjadi referensi bagi harmonisasi terhadap kedua undang-undang yang terkait. Itu yang pertama. Yang kedua adalah KPK pada prinsipnya yang kami tangkap ya Pak Ketua, Pak Wakil Pimpinan, bahwa pada prinsipnya mendukung apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama bersama dengan BPKH terkait dengan BP ya, BP. Jadi kalau memang yang harus dibayarkan adalah sesuatu yang memang bagian dari calon jemaah haji yang berangkat, tentunya harusnya secara normalnya tidak menggerus atau tidak mengambil bagian dari apa yang calon jemaah haji ke depannya. Nah, itu sebenarnya prinsip dasar yang dirumuskan oleh Kementerian Agama dan bersama dengan BPKH. Jadi itu yang kedua. Yang terakhir, sebagai tindak lanjut dari pertemuan kami dengan KPK sebelumnya, bahwa hingga saat ini KPK terus berkomitmen untuk mengawal setiap kegiatan investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena kedepannya kita akan berusaha untuk mensupport ekosistem perhajian di luar negeri sehingga otomatis nanti akan dapat memberikan kontribusi terhadap efisiensi dari biaya haji di Arab Saudi. Insya Allah akan bermanfaat bagi seluruh calon jemaah haji yang akan berangkat ke depannya. Saya rasa itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gufron, Pak Menteri, dan Kepala BPKH. Jadi rekan-rekan media, saya sampaikan yang pertama, KPK melakukan kajian yang terpisah 2019 kepada BPKH untuk pengelolaan dana ini dan kepada penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan, di mana BPKH juga ada bagiannya di situ. Dan tim KPK waktu itu ke Saudi, Pak Menteri juga gitu. Jadi kalau dari KPK kita lihat bahwa ada 3 item. Yang pertama, efisiensi penyelenggaraan haji di dalam negeri. Yang kedua, efisiensi di sana. Dan yang ketiga, optimalisasi pengelolaan dana di BPKH. Jadi itu 3 yang kita lihat. Dan hasil dari kajian kami ada 9 item yang kita temukan gitu ya di penyelenggaraan ibadah haji. Kalau yang BPKH relatif semua sudah dilakukan gitu, dan kita pikir yang lebih penting ke penyelenggaraan ibadah haji. Ada 9 memang yang nyangkut yang belum selesai ini di regulasi yang di level undang-undang. Yang Pak Menteri bilang harmonisasi antara Undang-Undang 8
itu tentang BPKH, dan Undang-Undang 34 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Ini dua ini harus nyambung. Artinya gini, BPKH itu kalau diminta nilai manfaatnya untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji, harus transparan juga. Berapa sebenarnya porsinya yang diminta? Jangan seperti praktek sekarang, pokoknya jemaah harus berangkat dulu. Kalau ada kenaikan, dibicarakan. Ada kepres, kan gitu ya. Nah itu pentingnya undang-undang ini diharmonisasi, supaya ke depan, siapapun menterinya, siapapun BPKH-nya, sudah jelas yang diusulkan 70-30, misalnya begitu. KPK tidak terlibat di angkanya berapa sebenarnya, karena kita pikir itu keputusan dari pemerintah, tapi kalau ada angka yang disebut, begini mekanismenya, maka buat BPKH jelas, buat Kemenak jelas, tapi buat jemaah lebih jelas lagi. Yang seperti Pak Menteri bilang, jangan dia kaget tiba-tiba sekarang diusulkan naik hampir 2 kali lipat, semuanya kaget. Nah Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya sampaikan, temuan yang belum ditindaklanjuti secara final adalah harmonisasi Undang-Undang 2 ini. Dan ini menjadi banyak kaitannya dengan item-item berikutnya. Nah sekarang naskah akademiknya sudah sampai gitu, dan kita akan lihat terus sampai mana selesainya, karena kita bilang ini menjadi panduan yang secara fundamental untuk penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Sekali lagi, siapapun menterinya, siapapun BPKH-nya, gitu jemaah bisa lihat secara jelas seperti apa. Dan yang salah satu contoh yang kita sampaikan tentang efisiensi internal. Temuan kita bilang penetapan petugas haji tidak optimal dan tidak transparan untuk dua, terutama petugas pembimbing ibadah haji, gitu ya, baik yang di Arab Saudi, di Kloter, dan tim pembimbing haji daerah. Kita bilang ini beban kerjanya dilihat, sehingga kita tahu berapa orang ini sebenarnya. Yang daerah juga diseleksi, jangan karena ini daerah maka kepala daerah dan keluarganya ikut, gitu kan? Ini yang kita bilang, dan sekarang kita minta Dirjen PHU untuk buat regulasi, dan ini sudah dibuat, gitu. Terima kasih Pak Menteri, karena kita tahu ini pasti dampaknya besar, Pak. Kebiasaan yang bertahun-tahun yang atas dinas ini, Pak, TPHD terutama, tim pembimbing haji daerah ini sekarang sudah diseleksi berdasarkan kompetensi. Efisiensi di luar yang kita lihat adalah proses penyediaan barang dan jasa haji di Arab Saudi belum memenuhi prinsip pengadaan barang jasa yang di sini. Tapi sekali lagi tadi kita juga dapat pemahaman bahwa kadang-kadang memang susah juga kita di sini dengan di sana itu beda. Dan kalau Pak Gufron bilang ini waktu yang sama, jutaan orang datang ke sana. Jadi pilihannya kalau mau ambil nggak mau ya udah. Nah akhirnya ini yang kita soroti. Tapi paling tidak kita minta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh ada dong aplikasinya yang kita bisa lihat, Pak. Nah ini udah dibuat namanya Sepakat. Jadi semua pengadaan barang jasa haji itu Bapak Ibu sekalian bisa tanya ke Pak Dirjen apa saja yang dibeli, berapa di aplikasi yang namanya Sepakat. Ini salah satu upaya kita untuk mendorong transparansi di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk angkanya kita kasih gambaran di tahun 2022. Kenapa sekali lagi undang-undang harmonisasi ini penting? Di tahun 2022 terbit Kepres 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Yang dia sebutlah gitu bahwa besaran yang dibayarkan jemaah secara rata-rata dari embarkasi Aceh sampai Makassar itu 39,8 juta rupiah per orang. Besarannya ditetapkan oleh Kepres 39,8. Waktu itu BPIH penyelenggaraan ibadah haji sekitar 81,7 juta. Jadi dari situ terlihat bahwa proporsi jemaah itu 48% dan proporsi dari BPKH nilai manfaat ini hasil pengelolaan dananya itu sekitar 52% waktu itu. Tapi 2 bulan kemudian terbit Kepres baru karena biaya di Arab meningkat. Oleh karena itu waktu Kepres nomor 8 tahun 2022 dikeluarkan, proporsinya jadi berubah. Bahwa dari jemaah tetap 39,8 juta, tapi besaran penyelenggaraan ibadah haji menjadi 98,3 juta. Waktu itu diputuskan jemaah tidak menambah apa-apa.
Sehingga nilai manfaat yang diambil dari BPKH tadinya hanya 4,2 triliun, karena ada kenaikan di sana jadi 5,4 triliun. Nah, ini ditetapkan dengan Kepres, bereaksi atas situasi saat itu. Akibatnya jemaah hanya menanggung 40% dari biaya perjalanan ibadah haji. Sementara itu BPKH atau nilai manfaat dan dana efisiensi itu menanggung 59 atau hampir 60%. Nah, kondisi ini yang kita bilang kalau diteruskan begini tinggal menunggu waktu kapan maka dana BPKH akan habis nilai manfaatnya. Sekarang hanya 15 triliun kurang lebih nilai manfaat yang ada di BPKH. Kalau terus 60% disubsidi, katakanlah dalam tanda kutip jemaah, gitu, maka akan habis. Itu yang BPKH sudah kita minta lakukan kajian sustainabilitas dana haji tahun 2020 dan sudah dilakukan. Sudah kelihatan gambarannya, apalagi Pak Gufron izin mungkin 2039 Pak ya, haji 2 kali. 2027. Haji 2 kali. Nah, itu berarti semakin banyak lagi BPKH harus mengeluarkan dana akumulasi nilai manfaat yang untuk menutup di 40-60. Ini yang sekarang diusulkan menjadi terbalik. Jadi jemaah menanggung 70 gitu, nilai manfaat 30. Kalau 30% ini jelas ada di undang-undang, dari BPKH juga tenang Pak. Dia tahu gitu, kalau jemaah hajinya dinaikin sekian saya harus setor nilai manfaat. Dan jangan lupa nilai manfaat ini bukan punya yang mau berangkat aja, yang nunggu yang lebih banyak gitu. Jadi kalau dihabisin sekarang nanti yang nunggu repot. Oleh karena itu KPK mendukung dengan syarat efisiensi di dalam negeri, efisiensi di luar negeri, optimalisasi pengelolaan dana haji, dan masyarakat juga pada saat yang sama kita dorong transparansi komposisi biaya. Itu karena 40-60 seperti tahun 2022 kami pastikan bersama BPKH juga kita hitung simulasinya tidak akan berlangsung lama. Saya pikir itu, terima kasih. Silakan kembalikan ke Mbak Ipi. Dan juga Pak Pahala. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kita buka sesi tanya jawab. Untuk kesempatan pertama saya akan berikan untuk teman-teman jurnalis yang mengikuti konferensi pers di ruangan ini. Tetapi saya juga mengundang rekan-rekan jurnalis yang mengikuti konvers melalui akun media sosial KPK bisa memanfaatkan fitur yang tersedia. Silakan, ada pertanyaan? Baik, satu aja. Oke, silakan. Nama dan medianya. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Ya, sebelumnya saya mau berangkat menanyakan seperti yang mengutip kata Pak Pahala dengan sistem yang tadi awal itu yang sekarang 60-40 bahkan diprediksi 2027 atau 2008 itu sudah habis. Kira-kira apakah memang sudah ada format yang baku sehingga yang ngantri-ngantri ini tidak terancam untuk batal berangkat misalkan? Atau memang kajiannya memang sudah sepakat atau memang sudah dihitung akan dibalik misalkan yang seperti Pak Pahala bilang 60-nya ditanggung jemaah, 30-nya dari pemerintah. Nah, kemudian itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya ingin menanyakan soal KPK sempat mengatakan dalam kajiannya ada 3 poin yang waktu itu disampaikan oleh Ketua KPK juga, bahwa ada 3 poin yang diduga 2 kali markup. Pertama pada saat pemberangkatan, saat di sana, dan makan. Apakah dari pihak BPKH Kemenak ini sendiri sudah melihat? Itu kan setahu saya sebulan lalu. Mungkin Bapak datang waktu itu. Apakah Bapak sudah melakukan penelitian atau minimal mengumpulkan data soal adanya temuan-temuan tersebut? Kenapa perbedaan harga berangkat atau harga di sana terus harga pulang itu ada perbedaan. Dan kemudian yang saya garis bawahi ada pernyataan dari kajian KPK yang disampaikan Ketua KPK, ada dugaan permainan entah itu vendor yang di dalam atau vendor yang di luar. Mesti belum ketemu kliknya di mana adanya perbedaan harga
di sana dengan vendor yang di sini? Apa memang tidak terkoordinasi memang atau memang tidak ada patokan standar khusus misalkan sehingga terjadi perbedaan dan kemudian memunculkan adanya dugaan semacam permainan? Apakah Kemenak sendiri juga misalkan sudah melihat betul siapa vendor-vendornya atau memang yang di sana misalkan kalau kata Pak Pahala kan itu nggak menggunakan sistem di sini atau tidak ada atau mereka tidak ikuti sistem di katalog sepakat misalkan bisa kelihatan gitu loh. Kalau mereka nentuin suka-suka mereka tetapi mereka justru berafiliasi dengan orang yang di dalam, ini yang repot seperti kasus Garuda misalkan. Yang nentuin vendor di sana tapi mereka udah muter duluan. Mereka punya perjanjian dengan pejabat-pejabat di sini. Itu pola-pola yang memang agak perlu dirapihkan. Ini karena ini bicara umat. Gitu. Walaupun kita tahu manfaatnya itu sangat, antusias masyarakat itu sangat besar. Baik. Ya pertama itu dulu. Terima kasih Mbak. Poinnya sudah kita catat. Jika masih ada pertanyaan, saya buka dulu untuk sesi ini. Oke, ternyata hanya satu ya. Baik. Ada 3 pertanyaan, Bapak. Mungkin yang pertama lebih kepada kajian KPK. Sebetulnya tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Pahala, tapi mungkin sebagai penegasan, apakah kajian KPK juga masuk sampai kepada proporsi tadi, 70 dan 30% tadi? Dan 2 pertanyaan berikutnya mungkin izin nanti Pak Menteri boleh memberikan tanggapan dan mungkin bisa ditanggapi juga nanti dari BPKH dan Pak Gufron mungkin terakhir nanti untuk menutup. Silakan Pak Pahala. Mbak Epi, kalau yang 70-30 saya pikir Pak Menteri lebih nih. KPK sekali lagi tidak jatuh ke angka berapa sebenarnya itu dari pemerintah. Saya pikir itu, silakan. Ya baik, jadi soal 70-30 itu tentu sudah didasarkan pada perhitungan-perhitungan. Nah perhitungan-perhitungannya itu nanti Pak Fadlul yang menjelaskan. Saya akan menjelaskan soal dugaan permainan vendor yang tadi ditanyakan oleh Mas Mario itu. Jadi begini, betul bahwa memang kita agak, ya itu, jadi pengadaannya ada di Saudi ya. Nah sekarang untuk meminimalisir agar tadi yang disampaikan Pak Mario tadi supaya pengadaan itu bisa lebih tertib karena terkait umat. Sekarang kita sudah libatkan dalam pengadaan hotel dan layanan-layanan di sana inspektorat. Jadi saya minta bukan hanya Dirjen Haji dan Umroh saja yang memproses tender atau pemenuhan pelayanan di sana, tapi juga Irjen kami minta untuk mendampingi. Dan tadi kami juga sampaikan kepada pimpinan KPK, kami akan sangat bersyukur jika proses ini juga kami bisa diberikan supervisi. Nah ini bagian dari komitmen Kementerian Agama untuk menertibkan proses-proses yang mungkin kita tidak ada yang tahu, mungkin membuka celah atau membuka peluang untuk terjadinya kecurangan. Nah saya kira itu ikhtiar yang kami lakukan begitu. Terima kasih. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin kalau secara format nanti akan dilakukan kajian-kajian ya. Kira-kira berapa persentase yang selayaknya dibebankan oleh calon jemaah haji dan berapa yang kemudian masuk di dalam nilai manfaat. Tapi sebagai gambaran adalah bahwa kalau dibandingkan dengan 2019 ya, itu ada kenaikan dari 69 juta atau sekitar 70 juta ke hampir 100 juta ya, 98 juta. Jadi kira-kira 30%, 30 juta itulah yang sebenarnya kemudian pada waktu 2022 itu yang diputuskan untuk diambil dari nilai manfaat. Tapi ke depannya saya rasa kalau misalnya ini akan dilakukan secara berlanjut gitu ya sampai ke depannya, dikhawatirkan seperti yang disampaikan oleh beberapa kesempatan tadi ya Pak Menteri dan Pak Gufron dan Pak Pahala, bahwa ini akan mengambil hak dari calon jemaah haji yang akan datang. Nah pertanyaan kemudian berapa persentasenya, saya rasa itu kita masih dalam proses bersama Kementerian Agama untuk mengkaji lebih lanjut kira-kira kedepannya. Standar tadi pertanyaan kan standar bakunya kan, format bakunya itu akan dilakukan kajian-kajian lebih mendalam lagi ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Badlul. Pak Gufron mungkin ada yang ingin ditambahkan? Pertama sekali lagi terima kasih Pak Mario. KPK ini memang hadir dan mendampingi Kemenak karena dari beberapa kajian sebelumnya memang
banyak beberapa hal yang tidak efisien ya, baik di pengadaan-pengadaan di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau dalam negeri, sistem kita sedikit banyak telah bisa dipaksakan untuk dilaksanakan, yaitu menggunakan prinsip pengadaan barang dan jasa secara umum lah. Tetapi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa untuk di luar negeri, masih banyak barrier-barrier yang tentu KPK akan komit untuk juga membantu bagaimana agar pihak vendor di luar negeri, utamanya misalnya hotel, konsumsi, dan tiket misalnya, itu kami juga akan membantu dengan mengkomunikasikan dengan pihak pemerintahan Arab Saudi. Karena selama ini diketahui dari Menteri, untuk sampai kontrak dengan owner hotel, konsumsi dan lain-lain, itu masih banyak barriernya sehingga mengakibatkan itu tentu harganya menjadi tinggi. Itu yang selalu kami angkat. Tetapi di sisi lain tetap KPK mendorong adanya kepastian agar nilai manfaat dari uang yang sudah asumsinya ditabung lah gitu, karena menyetor hari ini keberangkatannya mungkin 30 tahun yang akan datang. Jarak waktu 30 tahun itu kan yang kemudian dipertaruhkan menjadi nilai manfaat. Nah, nilai manfaat itu kalau tidak sesuai dengan porsinya, tentu kemudian pasti keberangkatannya dia sedang menggunakan nilai manfaat orang lain. Nah, padahal ini ibadah haji yang tidak memungkinkan kita juga mendolimi atau karena menggunakan hak orang lain itu. Itu yang sama-sama kita upayakan. Efisiensi dalam negeri, efisiensi luar negeri, tapi juga kita memastikan BPKH itu lebih berkepastian dengan kepastian porsi. Sebenarnya BPKH itu dibebani nilai manfaat yang harus menyumbang BPIH-nya itu berapa persen. Nah, selama ini kalau tidak ditetapkan naik turun, menjadi BPIH-nya juga menjadi tidak pasti, sehingga mau berinvestasi dalam beberapa hal BPKH juga menjadi gamang karena tidak pasti. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat makap Mas Mario, kami sudah mendorong untuk menyelenggarakan secara pengadaan badan dan secara umum, apalagi prosesnya sudah masuk ke sistem, yaitu sepakat. Nah, sementara yang di luar negeri, karena ini menyangkut tidak bisa kita paksakan seperti pengadaan barang jasa Indonesia yang memiliki kepres pengadaan barang dan jasa dan kemudian ada LKPP-nya, tapi ini pihak luar, maka kita perlu support untuk nego lebih berkepastian. Saya kira begitu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gufron.